Hari ini kita akan praktek bagaimana memelihara ayam KUB mulai dari DOC sampai panen. Bahkan kita memulai persiapan sebelum DOC datang ke kandang. Kita persiapan kandang yang H-3. Kita di sini nanti ada prosesnya sanitasi dengan spektrum luas. Ya, halo sahabat-sahabat sumber unggas Indonesia di seluruh tanah air. Kembali lagi bersama saya Febroni Purba di acara Sumber Unggas Channel. Hari ini kita akan praktek bagaimana memelihara ayam KUB mulai dari DOC sampai panen. Bahkan kita memulai persiapan sebelum DOC datang ke kandang. Kita sudah berada di kandang, ini kapasitasnya sekitar 1000 ekor. Ruangan kecil ini 1000. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana persiapan kandangnya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah pembersihan kandang. Semua peralatan, bagian atas, bagian bawah harus keadaan steril. Itu akan menggunakan nanti apa Pak Cadim? Bahannya spektrum desinfektan ya, spektrum untuk memastikan kandang ini semua dalam keadaan steril, sehingga nanti DOC anak ayam yang baru datang juga tidak terpapar penyakit. Boleh Pak dijelaskan Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi sahabat-sahabat sumber unggas dimanapun berada. Hari ini hari yang cerah. Semoga kedepannya ini titik awal kita mau buat ternak ayam Kampung Unggul Balit Bangtan atau istilah dengan KUB. Prosesnya di sini kita persiapan ya, persiapan Bang Roni, persiapan kandang yang H-3. Kita di sini nanti ada prosesnya penyemprotan sanitasi dengan spektrum luas. Mungkin kita langsung sambil praktek lah ya Bang. Langsung saja kita lihat bagaimana cara penyemprotannya. Oke, sebelum kita membersihkan kandang, kita harus tahu dulu bagaimana mencampur desinfektan dengan air yang akan kita lakukan. Jadi nanti ini kapasitas 10 liter. Tangki ini kita menggunakan desinfektan spektrum luas. Silahkan peternak mau pakai merek apapun karena kita tidak beriklan ya. Jadi ini kita spektrum luas. Jadi dengan tong yang volumenya berapa Pak? 10 ya, 10 liter. Jadi ini menggunakan kita 2 tutup ya. 2 tutup. Kira-kira berapa mili itu Pak? Ini sekitar 10 ya. 10 milian. Berarti 20 mili? 10 ini. 55. Nah, ya, jadi tinggal sahabat sumber unggas dimanapun berada tinggal ngelihat dari labelnya aja, labelnya 1 banding berapa. Kebetulan yang kita pakai satu tangki ini untuk 2 tutup ini. Biasanya di dalam label itu ada petunjuk praktis menggunakannya, kita ikuti saja. Itu kita tinggal di iniin. Silahkan Bang Dadun. Oke. Dipompa segala macam. Dari segala arah untuk brooding H-3 kita lakukan penyemprotan. Baik itu di sini kita menggunakan alasnya alas sekam karena Jawa Barat ini terkenal dengan lumbung padi. Ada beberapa daerah yang menghasilkan gabah sehingga kita menggunakan sekam ya alasnya. Sekarang kita mau melakukan pemanas. Pemanas ini dilakukan sekitar 3 jam sebelum DOC datang ke kandang. Gunanya adalah ketika DOC sudah datang, suhu di dalam ruangan kandang ini mencapai suhu yang diinginkan DOC, yaitu 33 derajat Celcius. Kita menggunakan tong yang berisi serbuk gergaji. Tong ini berisi serbuk gergaji, nanti dipanaskan itu tahan sekitar 4 jam dan bisa memanaskan sekitar 1000 ekor DOC. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Boleh sambil dijelaskan Pak Cadim? Jadi awal-awalnya kita siram ke solar karena di sini kalau kecuali minyak tanah lebih murah di daerah sahabat-sahabat. Solar ya Pak ya? Kalau kita solar, kita nyalain. Hati-hati.
Ini nanti kalau satu tong yang kecil gini Bang ya, Ya. kalau kita dipadatkan seperti ini bisa tahan 4 jam. 4 jam. Jadi ini fungsinya untuk apa? Karena memang belum ada DOC, tetapi kita dipastikan sekitar 1 sampai 3 jam lagi kedatangan DOC kita udah dinyalakan. Sudah panas. Rata-rata sekitar 1 jaman ya. Ya. Intinya suhu yang akan tercapai di angka 33 derajat. 33 derajat. Ada nggak Pak kelemahan yang menggunakan ini? Atau memang ini sudah cukup? Keuntungannya mungkin ya? Dari segi efisiensi ya, karena hitungan dari kita berada di Jabodetabek ini banyak pemotongan, terutama dari Sukabumi ya, banyak pemotongan kayu. Kayu. Ini adalah limbah dari kayu dan kita pakaikan seperti ini. Ini hitungannya lebih efisiensi. Murah artinya Pak ya? Murah banget. Jadi bisa menekan biaya produksi. Jadi nanti sahabat sumber unggas dimanapun berada, silahkan pemanas menggunakan apa-apa saja. Yang penting fungsinya satu, suhu tercapai. Oke. Keduanya murah ya. Murah, suhu tercapai dan murah. Dan dia lama, bisa 4 jam. Yang ini 4 jam, yang besar sekitar 10 jaman. Oke. Pak, kalau 4 jam, yang kita lakukan apa cara menggantikannya? Caranya? Jadi ini kita bukan berarti punya 1 tong, kita beberapa punya ada cadangan. beberapa cadangan lagi. Jadi ini habis, angkat, kita udah nyala lagi di sini. Jadi proses memanaskan ini butuh waktu berapa lama Pak? Untuk di ini sih untuk di awal ya, untuk awal ya sekitar setengah jaman. Oh, setengah jam sudah panas, sudah hangat, sudah pas suhunya 33 derajat. Kenapa kita spare waktu sekitar hampir 3 jam ya. Jadi DOC mau datang kita nyalain dulu. Nah, habis itu kita ke arah nanti persiapan gula merah ya. Oke. Gula merah. Setelah kita panas, kita siapkan ini nanti setelah air. ini beres dinyalain, dengan tersendirinya akan membuat bara ya. Ini jadi bara. Sambil ini nunggu nanti suhunya tercapai, kita menyiapkan gula merah ya, larutan gula merah. Berapa banyaknya, nampannya pun juga udah disiapkan. Sehingga saat datang DOC itu air, pakan udah siap semua. Semuanya. Posisi hangat, DOC nyampe, tabur. Oke, langsung saja kita siapkan gula merahnya. Ya, sekarang kita membuat air minum yang menggunakan gula merah. Jadi fungsinya adalah supaya DOC yang datang energinya kembali, karena kita selama perjalanan dia banyak mengeluarkan energi. Nah, kita lakukan air minum untuk DOC yang pertama itu menggunakan gula merah. Tadi sudah direbus ya Pak ya? Kemudian kita campur dengan air. Itu komposisinya berapa tadi Pak? 2% ya, 2% dari kebutuhan. Boleh Pak dicampurkan? Kita siapkan dulu air, terus itu sudah kita hitung 2%, kita campurkan, kita larutkan, kita aduk ya. Kita aduk. Ya, diaduk. Terus tempat minum yang di depan ini yang udah tersedia, itu kita per 1000-nya pakai 12 biji ya. Oke, jadi tempat minum ini ada 12 per 1000-nya. Untuk 1000 ekor. Air gula ini kita dikasihkan di awal aja ya, Bang Roni. Ya, air gula dilakukan untuk di awal saja. Setelah itu nanti kita pakai air putih biasa. Kita pakai air putih biasa, atau mungkin ditambah bisa pakai yang vitamin atau yang menggunakan herbal, itu masing-masing bebas saja. Bebas saja. Nah, sambil jalan kita pelan-pelan. Kenapa kita pakai 3? Efisiensi waktu ya teman-teman. Tetapi hati-hati jangan sampai tumpah. Sambil nunggu panas kita masukkan satu persatu. Peletakannya harus kita susun sedemikian rupa, jangan sampai rapat supaya DOC-nya bisa terbagi merata untuk minumnya. Karena kita di sini tersedianya galon yang besar, tapi kalau seandainya sahabat sumber unggas dimanapun berada bisa menggunakan galon kecil, itu pun nggak masalah. Apakah pakannya dibagi dulu Pak? Enggak? Oh, biasanya tempat dulu dibagi ya, baru pakannya. Kita nyiapin tempat pakannya juga. Nampan ya, istilah nampan DOC atau pakai feeder, ada yang istilah feeder. Kita sekitar 12 12 buah ya.
per 1000 ekornya. Oke, sip. Langsung kita taburkan pakan. Tinggal dibagikan pakannya. Pakan sedikit demi sedikit. Tujuannya kenapa? Walaupun belum ada DOC, tetapi kita udah siapkan. Sehingga saat datang DOC, DOC itu ayam itu benar-benar nyaman banget ya. Jadi dia haus tinggal minum, lapar tinggal makan. Untuk DOC Pak Chardim butuh berapa gram sehari? Kita seminggu berarti sekitar 5 gram ya untuk tahap awal. 5 gram. Berarti jadi, kita siapkan. Nah, pemberiannya bukan berarti 5 graman itu sekaligus, kita sesering mungkin aja. Ya. Di seminggu awal itu, apalagi hari pertama ya, kita bisa 12 kali ya dalam sehari. Ada juga yang pakai 15 kali. Ya, artinya lebih baik kita habis terus dibagi lagi. Jadi sesering mungkin. Oke, DOC-nya sudah datang ke kandang. Saat ini saya sedang memegang DOC ayam KUB dari Sumber Unggas Indonesia. Ini DOC KUB ini sudah terlisensi agroinovasi, sudah pasti asli. Kita coba taburkan di kandang yang sudah dipanaskan tadi. Ya, ini sudah umur 3 hari DOC-nya. KUB paling sekitar beratnya berapa, Pak? 45 gram. 45 gram. Jadi nanti ketika umur 5 hari, kita nanti di sekitar umur 5 hari ini pelebaran. Nanti di umur 6 atau 7 hari kita lakukan vaksinasi kedua ya, NDAI kill. Oke. Jadi 2 hari lagi kita akan vaksinasi NDAI kill. Jangan lupa nanti tonton lagi untuk NDAI kill. Nanti juga akan melakukan pelebaran, bagaimana teknik-teknik melebarkan, berapa luasnya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih.